Koko Kemoni dan juga kita bersama bintang tamu pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Siang Mas Ilham. Iya, beliau adalah Pak Dr. Yasin MPD. Beliau salah satu dokter termuda dan juga beliau salah satu pengarang buku juga ya Pak. Iya. Iya. Dan juga yang aneh juga beliau itu salah satu orang rantauan dari Indramayu. Luar biasa sekali dengan di usia muda. Umurnya berapa Pak? 32 akan tetapi mampu meraih gelar doktor di usia 32 tahun. Dan juga kita akan mengulik dan membahas beberapa poin-poin penting dari pendidikan yang beliau tempuh, yang juga biar memotivasi teman-teman di sana mengenai seberapa penting pendidikan bagi kita, bukan selembar kertas. Langsung saja Bapak Yasin, di samping sebagai dosen, Pak Yasin ada sampingan apa gitu Pak? Ada. Apa gitu? Biasanya kalau setiap minggu suka menanam sayur-sayuran. Wow, di mana, buah-buahan di rumah. Di rumah. Ya. Berarti itu setiap minggu dan bias panen juga apa gimana Pak? Setiap minggu dan bahkan juga ikutan orang tua memotong padi kalau setiap panen. Kalau istilah orang Brebes itu panen gabah. Panen gabah. Iya, luar biasa sekali. Dan juga Pak Yasin itu juga beliau lulusan dari Jawa Barat juga ya semuanya ya Pak. Betul. Menurut Pak Yasin ini seberapa penting tuh pendidikan menurut Pak Yasin bagi masyarakat khususnya di Indonesia? Kalau menurut saya seberapa penting, itu penting banget loh Mas. Pendidikan itu penting banget itu, apalagi era generasi sekarang itu kan sangatlah dibutuhkan pendidikan. Sebab apa? Sekarang teknologi semakin canggih, masa kita sebagai generasi penerus masa kalah dengan teknologi. Makanya itu penting banget Mas. Nah, pendidikan itu harus bisa memanusiakan manusia juga gitu. Nah, ada pepatah itu kan, adab harus lebih tinggi daripada ilmu. Betul sekali Pak. Dan juga menurut Bapak tuh pendidikan yang kita lihat sekarang adalah bahkan orang tua pun kadang mengajarkan anaknya itu, khususnya di lingkungan masyarakat Indonesia sebagian itu mengatakan bahwa sekolah itu untuk mendapatkan pekerjaan tapi tidak mendapatkan ilmu. Yang terjadi kan aslinya itu harusnya sekolah itu agar mereka cerdas itu Pak. Nah, ini ya menurut pemahaman saya itu tujuan kita sekolah itu harus mendapatkan ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa mendapatkan pekerjaan apa yang kita inginkan. Jangan kembali sekolah atau kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Contoh, Mas Ilham kuliah di mana? Di UMS, Di UMS Prodi PBSI. Nah, saya balik tanya, Mas Ilham ini tujuan kuliah untuk apa? Salah satunya juga pengembangan potensi diri. Potensi diri. Nah, sesudah lulus dari UMUS, otomatis Mas Ilham itu bergelar sarjana pendidikan. Berarti dengan ilmu dan sudah mendapatkan ijazah S1, Mas Ilham bisa meraih apa yang Mas Ilham impikan dalam arti pekerjaan gitu loh. Jadi dengan ilmu kita bisa mendapatkan pekerjaan apa yang kita inginkan gitu. Paham ya? Ya, terus untuk Bapak sendiri bagaimana solutif kepada masyarakat pemahaman mengenai adanya sekolah sebagai langkah untuk mendapatkan pekerjaan, itu solusinya bagaimana Pak? Untuk apa ya, memberikan perspektif kepada masyarakat tentang sekolah tersebut. Nah, kebanyakan masyarakat itu terbalik pemikirannya ya, Iya, khususnya yang maaf ya, yang notabene itu yang berpendidikan rendah atau yang masyarakat yang tinggal di pedesaan, tapi tidak sebagian ya, ada yang seperti itu pemikirannya, sekolah hanya ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, makanya mereka mengacukan ilmu. Nah, contoh karena kamu sekolah yang rajin biar dapat kerjaan yang enak. Nah, itu salah ya. Tuh, seharusnya sana kamu sekolah yang benar ya, bisa mencari ilmu. Nah, dengan ilmu kalian bisa
mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing gitu loh Mas. Iya, itu kan pemahaman mengenai masyarakat. Bahkan banyak yang menstatement mengenai sekolah pendidikan tersebut itu eh, membanding-bandingkan, bahkan orang bilang, wah, gue beda SIG, atau itu orang S1, S2, S3 juga kerjanya itu doang. Nah, itu kan perbandingan. Artinya mereka selalu berperspektif bahwasanya tidak penting banget pendidikan, seberapa penting pendidikan itu. Kadang banyak perspektif seperti itu, Pak. Nah, itu pola pikir biasanya Iya, Mas. iya. Pola pikir ya. Banyak kan misal ya, misal S1 kok gajinya segini, itu kan Iya. yang Mas maksud ya. Iya, betul. Nah, S2 kok gajinya begini, ya S3 kok gajinya segini, itu kan Mas yang Mas Ilham maksudkan. Nah, kita beralih ke pola pikir atau mindset ya. Nah, misal jangan melihat gajinya, tapi melihat kemampuan apa yang kita miliki sekarang. Gitu kan. Nah, dengan kemampuan otomatis orang melihat. Iya. Nah, misal S1, wah selain bisa mengajar di PBSI, Mas Ilham contoh ya bisa membuat TV digital misal. Nah itu kan melihat Mas Ilham kemampuannya kan, maka ada lebihan ya, ada nilai plus gitu. Nah di situ kan orang itu akan tertarik untuk menggaji lebih. Iya, gitu. betul. Paham Berarti ya? skill kemampuan itu yang mendorong orang itu mendapatkan gaji atau upah yang lumayan karena melihat dari skill dan Skill kemampuan. ya, skill yang Eh, kemampuan. Banyak juga Pak ini yang terjadi kayak S1 terus kemudian jadi petani, ya kan. S1 jadi pemulung malah gimana. Nah itu kan ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan orang-orang yang seperti itu yang menghancurkan pola pikir agar mereka tuh lebih berkembang pendidikan. Kayak itu kan salah satu pendobrak juga. Harusnya orang-orang yang seperti itu, lulusan itu harusnya terjamin. Tapi melihat pendidikan yang ada di Indonesia itu sangat menjadi salah satu problematika juga Pak. Bagaimana bahkan saya sebagai SPD kalau udah selesai ya nah itu kan sarjana pendidikan, akan tetapi SPD itu terkadang tidak dipakai, bahkan bisa juga beralih kepada jurusan lain pada kerjaannya. Dan juga guru aja Pak, seorang guru itu kan banyak sekali itu mungkin dari problematika itu salah satu poin penting, guru juga kurang terjamin gitu. Nah ini ya Mas Ilham, kenapa banyak yang S1 misal lulusan SPD tapi kok banyak yang misal kayak terjun ke pertanian, bahkan ada yang pemulung yang tadi Mas Ilham katakan itu. Pertama, sekarang Mas Ilham di era sekarang, era digital 5.0 semua itu serba bersaing. Nah, intinya pertama itu selain mendapatkan ilmu dari universitas, mahasiswa itu harus dibekali yang namanya kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, intinya jangan malu ya. Apapun yang mahasiswa lakukan itu setelah lulus itu ya intinya tidak hanya berfokus pada guru gitu loh. Iya. Nah, di samping itu kan bisa ke yang lainnya. Misal kayak ada lowongan, misal Mas Ilham kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, misal kalau ada lowongan sastrawan misal atau jurnalistik, nah silakan beralih dari keguruan. Misal kalau seandainya keguruan sudah penuh lowongannya, bisa ke jurnalistik, bisa ke sastrawan. Itu kan makanya berarti nggak terpatok gitu. Nggak terpatok. Makanya sekarang itu kan apapun yang penting harus bisa bersaing dengan apa? Dengan skill atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Apalagi di era sekarang itu semuanya sudah bernuansa teknologi. Ya ada jual beli online gitu ya. Itu selain intinya hanya pendukung itu ya, kayak tulisan pendukung kan, barangkali tidak keterima di keguruan bisa ke yang lainnya gitu loh Mas, bisa ke sastrawan, bisa ke jurnalistik gitu. Ya, berarti di balik kita ketika kuliah itu tidak terpatok dalam satu jurusan apa yang kita kuliahkan, tetapi kita bisa juga mencari relasi gitu. Iya. Untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru, sehingga setelah keluar dari pendidikan itu
bisa mendapatkan skill dan kemampuannya Pak. Betul. Luar biasa. Dan juga untuk Pak Yasin, motivasi apa yang Pak Yasin dapatkan sampai bisa mendapatkan gelar doktor itu? Oh, ya. Apalagi termuda gitu, luar biasa. Tapi udah nikah belum Pak? Aduh, ini barangkali teman-teman ya yang umurnya mungkin sama belum menikah, ya ibu dosen atau ya Pak Yasin bisa diseleksi ya Pak. Dan mic out Pak. Gitu. Nah, intinya motivasi apa gitu ya? Iya. Sehingga saya bisa lulus S3 ya. Iya betul. Pertama, melihat dari latar belakang keluarga saya, Mas. Latar keluarga saya itu petani, Mas. Tuh, petani. Makanya saya pengen merubah keadaan dengan cara berpendidikan kan. Dengan cara berpendidikan. Dan orang tua bilang, silahkan kamu kuliah yang kamu inginkan. Masalah uang jangan pikirkan, biar saya gitu kan yang memikirkan, itu kata orang tua. Karena dengan ilmu itu akan merubah nasib seseorang, akan menaikkan derajat seseorang gitu. Dan di dalam agama juga ada, mungkin Mas Ilham yang lulusan pondok mungkin bisa menafsirkan apa itu ya hadisnya dan surat berapa gitu ya, mungkin Mas Ilham ya itu dia terbukti benar Mas. Apa ya, dengan ilmu kita bisa menaikkan derajat seseorang tuh. Dengan ilmu apapun kita bisa dapatkan pekerjaan yang kita inginkan gitu loh Mas. Tapi harus dibekali dengan keterampilan biar apa, biar tidak tertindas oleh zaman. Apalagi sekarang kita bersaing dengan teknologi, kita harus bisa menguasai berbagai macam teknologi itu. Makanya saya ya pingin menggali terus loh Mas, menggali ilmu-ilmu yang ada. Bahkan sekarang saya merasa kurang Mas, kurang ya. Haus. Iya, makanya saya merasa kurang. Ya maka dari itu kita harus banyak-banyak belajar. Bisa belajar dari mahasiswa, bisa belajar dari teman-teman dosen, bisa belajar dari relasi yang kita kenal gitu. Artinya kita juga walaupun setinggi gelar apapun tetap kita juga Belajar. Wah, luar biasa Pak Yasin ini, walaupun pendidikannya sudah tinggi tapi haus akan ilmu. Dan belajarnya bukan hanya pada guru, tapi bahkan kepada mahasiswa pun kita dapat belajar ya Pak. Luar biasa sekali. Dan juga poin inti dari itu adalah pendidikan juga bisa mengubah nasib kita gitu. Nah itu saja teman-teman, luar biasa. Terima kasih Pak atas ilmu yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan juga bisa memotivasi walaupun sedikit dari pepatah kata-kata itu bisa memberikan dorongan bagi mereka yang pendidikannya masih rendah akan tapi bisa mengubah dirinya gitu Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk Bapak itu mengenai kan satu poin penting dari pendidikan di Indonesia, masyarakatnya khususnya adalah mereka yang notabene masyarakat di bawah atau masyarakat yang dikatakan miskin gitu, untuk melanjutkan pendidikannya itu terkadang terkendala oleh ekonomi. Begitu Pak ya. Nah gini ya, sekarang pemerintah Indonesia kan sudah banyak menyediakan berbagai macam beasiswa. Jadi jangan pesimis ya apabila kita terlahir sebagai orang miskin, maaf ya. Karena saya juga merasa ya tidak mewah apa yang dikatakan oleh Mas Ilham. Saya juga sama Mas, terlahir dari orang yang notabene maaf ya kuli, tapi kulinya kuli sawah gitu loh Mas. Nah maka dari itu ini jangan pesimis. Intinya sekarang tuh banyak berbagai macam beasiswa. Yang penting tekun dan rajin belajar gitu. Mencari info-info sekitar beasiswa banyak di LPDP, terus banyak Bank Indonesia. Intinya rajin-rajinlah mencari beasiswa gitu. Artinya tidak terpaku dalam kondisi apa yang terjadi dalam, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mencari celah-celah yang ada ya Pak. Betul. Luar biasa sekali dari poin-poin. Dan juga untuk teman-teman, Pak Yasin juga salah satu dosen di UMUS juga ya Pak. Wah, khususnya teman-teman yang mau berkuliah juga di UMUS masih dibuka di bulan-bulan ini, dan banyak juga di sini jurusan yang dapat dimasuki, khususnya di Fakultas
keguruan dan ilmu pendidikan dan juga fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muhammad Setiabudi Brebes. Terima kasih Pak Yasin atas kedatangannya dan juga mendapatkan sebuah ilmu dan juga pelajaran banyak buat saya sendiri khususnya, dan juga nantinya kita dapat berkumpul dan juga podcast lagi ya Pak. Tapi itu Pak, kalau bisa kalau nanti sudah podcast lagi yang kedua nanti bawa istri. Iya. Ditunggu. Siap, siap, siap. Iya, itu Pak. Itu saja ya teman-teman, luar biasa podcast kali ini dengan Pak Yasin. Semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan juga terima kasih. Selalu saksikan podcast Pokemon di FK Umus. Terima kasih.